Halo Sobat Lulusan SD, kali ini kita membahas sejarah adanya Foch di Indonesia. Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa di buku sejarah kita selalu ada nama Foch? Apa sih Foch itu? Dan kenapa mereka bisa datang sampai ke Indonesia? Yuk, kita bahas tuntas di part pertama ini. Jadi, ceritanya dimulai di akhir abad ke-16 saat itu. Rempah-rempah dari Nusantara seperti cengkeh, pala, dan lada adalah emasnya Eropa. Harganya selangit, banyak pedagang Eropa, terutama dari Belanda, berlomba-lomba datang ke sini buat borong rempah-rempah. Awalnya, mereka datang sebagai perusahaan dagang kecil-kecilan yang saling bersaing satu sama lain. Persaingan ini bikin harga rempah-rempah jadi nggak stabil dan keuntungan mereka jadi tipis. Melihat kondisi ini, pemerintah Belanda punya ide. Pada tahun 1602, mereka menyatukan semua perusahaan dagang kecil ini menjadi satu kongsi dagang raksasa. Namanya Renikudedo Ostinjishu Company atau yang kita kenal sebagai Foch. Ini bukan sekadar perusahaan biasa. Loh, Foch ini diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang disebut hak oktroy. Dengan hak ini, Foch bisa punya tentara sendiri, bisa bikin benteng, mencetak mata uang, bahkan menyatakan perang dan damai. Keren kan? Tunggu dulu, keren buat mereka. Tapi, jadi awal mula cerita panjang buat kita di Nusantara. Kedatangan Foch yang awalnya untuk berdagang pelan-pelan berubah. Mereka mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, hanya Foch yang boleh membeli rempah dari petani dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Tentu saja harganya sangat rendah. Dampak bagi Nusantara, wah, besar sekali. Monopoli ini merugikan para petani dan pedagang lokal yang kehilangan kebebasan menjual hasil panen mereka. Kerajaan-kerajaan lokal yang tadinya berdaulat juga mulai diadu domba satu sama lain. Taktiku, Tebidoe, To Impera, atau politik adu domba ini jadi senjata andalan Foch untuk melemahkan kekuatan lokal dan menguasai wilayah strategis. Banyak perlawanan muncul dari berbagai daerah. Tapi kekuatan militer Foch yang lebih modern seringkali membuat perlawanan itu sulit. Singkatnya, kedatangan Foch adalah titik balik penting dalam sejarah kita. Dari yang awalnya cuman mau cari untung dari rempah-rempah, mereka jadi kekuatan politik dan militer yang mengubah nasib Nusantara selama ratusan tahun ke depan. Di video selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana Foch membangun kekuasaannya dan apa saja kebijakan-kebijakan kejam yang mereka terapkan. Penasaran? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa!